Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat rekan-rekan semua. Kembali bertemu dengan saya, Bayu Sujatmiko. Kali ini kita akan sedikit membahas masalah lembaga penyelesaian sengketa internasional yang sifatnya publik. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan dan pemberian contoh dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa, saya mau masuk dulu diskusi kita ke dalam organisasi internasional. Ya, dalam lembaga penyelesaian sengketa, kita pahami bersama bahwasannya hukum internasional terbagi dalam dua, yaitu public dan private. Nah, dalam penyelesaian sengketa pun kita bisa mengenal dua macam penyelesaian sengketa yang baik yang bersifat public atau private. Nah, filosofisnya dan pada dasarnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua cara, damai dan perang. Nah, tetapi dalam masa modern sekarang di seluruh belahan dunia hanya 20-30% yang melakukan penyelesaian sengketa secara tidak damai. Nah, tapi itu bukan masuk dalam kajian kita. Kita akan lebih fokus kepada penyelesaian damai, tapi yang sifatnya litigasi. Nah, kalau non litigasi kita sudah sedikit membahas kemarin di permasalahan diplomatic relations. Jadi ada political will dari embassy untuk menyelesaikan semua permasalahan atau potensi-potensi permasalahan yang ada. Nah, itu sebagai perpanjangan tangan dari sebuah negara terhadap permasalahan-permasalahan yang membawa nama mereka di negara tempat embassy itu berada. Nah, saya mau memulai diskusi kita dari paham dulu, dari azas yang berlaku di dalam hukum internasional. Nah, teman-teman, kalau kita bicara hukum internasional dan penyelesaian sengketa internasional, sebenarnya kita berbicara kedaulatan lain. Artinya kedaulatan di atas kepentingan, kedaulatan di atas kedaulatan, ataupun kedaulatan versus kedaulatan. Nah, dalam penyelesaian sengketa yang sifatnya internasional, kita tidak bisa serta-merta menyamakan dengan penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Kalau kita sudah fix dengan undang-undang punya penyelesaian sengketa, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga ke pengadilan, nah di dunia internasional ini cukup berbeda. Nah, kita harus pahami itu. Sehingga dalam konsep monisme dan dualisme, ini juga yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Apakah kemudian menempatkan kepentingan internasional di atas kepentingan nasional, atau memang mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan internasional? Nah, itu bukan jadi suatu bahasan yang sangat urgent, tetapi yang perlu kita cermati adalah dunia ini tidak terlepas dari kepentingan nasional yang bergantung kepada internasional itu sendiri. Nah, ini yang harus kita cermati. Kadangkala penyelesaian sengketa nasional, kepentingan, maksud saya adalah penyelesaian sengketa internasional ini berdasarkan kepentingan nasional. Ataukah memang harus diselesaikan, atau digantung, atau dibiarkan saja, atau memang harus diselesaikan.
Nah, ini kita harus secara dalam melihat suatu permasalahan internasional. Apakah kemudian itu merugikan? Apakah kemudian kita punya sumber daya untuk bertarung di dunia internasional? Atau memang kita butuh mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional? Nah, ini banyak sekali case-case yang bisa kita ambil di dalam tugas-tugas pertama yang kita sampaikan. Teman-teman bisa mengambil kasus misalnya dari ICJ, kemudian dari Permanent Court Arbitrations, kemudian dari International Tribunal Law of the Sea, kemudian dari lembaga-lembaga arbitrase, dari ICSID, dari WTO. Itu banyak sekali kepentingan-kepentingan nasional yang memang kita harus berjuang, itu kepentingan nasional gitu. Baru-baru ini kita kalah dari Brazil tentang makanan halal. Nah, ini kan menjadi suatu problema. Apakah kemudian kita harus menghormati peraturan internasional? Apakah kemudian kita bisa melindungi kepentingan nasional tanpa melibatkan tawaran-tawaran internasional? Nah, itu seperti itu. Sehingga di satu sisi ketika kita sepakat dengan negara lain terhadap suatu hal, ada keuntungan juga yang mereka dapatkan. Dan kemungkinan itu juga merugikan bagi kita di sisi yang lain. Seperti itu. Nah, sesuai dengan politik luar negeri kita, bebas aktif dan menguntungkan, sebenarnya paham monisme dan dualisme dalam hukum internasional sekarang terbantahkan dengan adanya kepentingan nasional. Nah, saya melihat lebih ke arah itu ya. Jadi kepentingan nasional ini apakah dia memakai monisme atau dualisme ketika tidak sesuai dengan kepentingan nasional, ini pasti akan langkah ini tidak akan diambil. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman tetap harus tahu bahwa di dalam hukum internasional ada paham monisme dan dualisme. Apakah hukum nasional itu berdiri sendiri atau sejajar dengan hukum nasional atau menempatkan hukum internasional itu lebih tinggi di atas hukum nasional. Nah, ini silahkan teman-teman baca bukunya J.G. Starke, Mukhtar Kusuma Atmaja bicara dengan hukum internasional, kemudian Prof. Wala Aldolf gitu. Nah, ini bisa dicari dari situ ya. Nah, kemudian ada satu yang sangat signifikan yang bisa kita bandingkan antara monisme dan dualisme, yaitu adalah keberlakuan atas hukum itu sendiri. Nah, kalau di dalam hukum nasional kita punya sifat memaksa, tetapi kalau di international kita punya kesepakatan dalam melaksanakan semua klausul-klausul yang ada. Nah, kalau di hukum nasional kan dalam teori dualisme, karena memang peraturan perundang, mohon maaf, maksud saya adalah peraturan yang berbeda sehingga punya sifat yang berbeda. Kalau dasar internasional adalah kesepakatan, kalau di nasional orang pun yang nggak tahu itu wajib tahu atau dianggap tahu karena sudah diumumkan di lembaga negara. Nah, ini yang menjadi perbedaan utama ya dari HI dan HN. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian sengketa. Sebenarnya cara yang diambil itu ada dua, yaitu damai dan tidak damai. Nah, tapi kita fokus ke damai. Nah, hari ini penyelesaian sengketa apapun bidangnya ada dua yang kita lakukan, secara etik atau secara legal. Atau dalam bahasa awamnya kita kenal sebagai litigasi atau non-litigasi. Nah, semuanya damai. Artinya, apakah memang pakai proses formal atau pakai proses yang informal. Nah, saya berani bilang di sini bahwasannya
ketika budaya politik yang hadir, budaya diskusi yang hadir, budaya mediasi yang hadir di luar forum-forum resmi penyelesaian sengketa, baik itu diwakili oleh kementerian, baik itu diwakili oleh presiden ataupun wakil presiden, sudah selayaknya kita sebut sebagai penyelesaian secara informal. Nah, saya lebih suka memakai etik dan legal, secara etika dan secara hukum. Nah, fokus kita juga tidak ke arah yang etik, tetapi kita lebih ke arah yang legal. Nah, kenapa diperlukan sebuah pemahaman tentang organisasi-organisasi mana saja yang bisa kita pakai dalam penyelesaian sengketa. Nah, saya mengajak rekan-rekan untuk melihat dulu sebuah contoh dari organisasi internasional ya. Jadi kita harus bisa juga membedakan mana yang organisasi internasional yang sifatnya resmi atau government, atau organisasi-organisasi yang hanya sifatnya money oriented, private sector, ataupun non-governmental organizations. Nah, kita bisa melihat dari membernya. Nah, contohnya organisasi-organisasi yang sifatnya federasi. Contohnya organisasi-organisasi keolahragaan. Kalau kita ambil contoh martial art organization ya, coba kita cek. Nah, apakah organisasi-organisasi ini bisa kita bilang sebagai organisasi pemerintah? Walaupun di dalamnya ada ADART, ada undang-undangnya, mungkin ada juga penyelesaian sengketanya. Nah, tapi apakah ini masuk dalam ranah publik? Nanti dulu kita harus melihat. Kita coba buka satu ya, International Martial Art Federations. Apakah kemudian ini berbentuk International Martial Art Federation ini berbentuk sebagai organisasi internasional? Nah, kita lihat membership-nya. Apakah membership-nya ini banyak sekali dari negara-negara yang lain ataupun dari perusahaan ataupun lembaga-lembaga di luar organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah yang ini ya. Nah, kita bisa lihat ini penjelasannya. Nah, banyak sekali. Nah, tapi kita sekarang coba kita lihat organisasi yang memang fokus dalam penyelesaian sengketa. ITLOS atau ICC, International Criminal Court. Satu lagi ya, kita masuk ke arbitrase coba ya, PCA. Nah, teman-teman bisa mengecek website-website ini, dan tentu saja Anda juga harus mengecek di un.org. Nah, Anda juga harus mengecek sebenarnya special agency ataupun organisasi-organisasi yang di dalamnya mempunyai lembaga-lembaga penyelesaian sengketa sendiri. Contoh saja ada namanya World Intellectual Property Organizations. Nah, di dalamnya ada lembaga penyelesaian sengketa yang khusus bicara masalah kekayaan intelektual. Nah, apakah kemudian itu masuk dalam ranah kajian kita? Tentu saja masuk. Nah, ini yang harus kita pahami juga bersama. Nah, kita coba memasuki lembaga resmi dari penyelesaian sengketa. Apakah kemudian ini bentuknya organisasi? Apakah syarat-syarat organisasi? Nah, itu
teman-teman harus bisa mencari syarat-syarat itu. Nah, makanya saya selalu bilang dalam setiap pertemuan perkuliahan, menekankan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa sarjana, pasca sarjana, dan lain-lain, ketika mencari informasi, carilah official website-nya, agar kita tahu. Nah, kita lihat di sini, ada state parties. Ya, siapa yang menjadi anggota dari ICC. Apakah anggota PBB kemudian langsung bisa secara otomatis tergabung dalam ICC? Nah, itu tolong dijawab. Nah, kemudian lembaga ITLOS, apakah masuk dalam struktur dari United Nations? Nah, itu juga teman-teman harus bisa cari. Tapi yang saya harus tekankan adalah ada namanya federasi dan ada yang namanya organisasi. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda walaupun sama-sama dinaungi dengan nama organisasi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Coba kita lihat di WIPO. Siapa anggota-anggotanya? Nah, ini harus kita bisa cek. Kemudian misalnya contohnya MotoGP. Mungkin teman-teman yang hobi MotoGP ya, ataupun Formula 1. Nah, siapa anggota-anggota dari MotoGP itu? Apakah negara? Apakah perusahaan internasional? Ataupun organisasi internasional lainnya? Nah, Anda bisa cek. Ya. Coba teman-teman bisa cek itu ya. Membership-nya siapa? Rider dan timnya siapa? Gitu. Nah, saya lebih suka mencari informasi dari web official karena selalu update ya. Nah, itu yang paling urgent. Ataupun di jurnal, itu bisa juga. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Misalnya kita ambil salah satu konvensi ya, misalnya trademark atau merek ya. Nah, di sini tercatat 122 negara. 122 negara yang sepakat terhadap konvensi dari Madrid Convention ya, bicara masalah sistem merek. Nah, ini yang menarik buat kita dalami ya. Anggotanya siapa? Apakah negara ataukah perusahaan? Kalau di sini clear, jelas ya, negara yang menjadi membernya. Nah, kita kembali lagi ke slide, bicara masalah penyelesaian sengketa. Nah, ketika kita sudah tahu apakah penyelesaian itu dilakukan secara damai secara etik, atau damai secara hukum. Walaupun etik itu juga kita sebut sebagai penyelesaian secara hukum. Nah, tapi kita masuk ke dalam wilayah formal lembaga yang punya kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, saya ambil ini dari Bani. Jadi chart ini saya ambil dari Bani. Kurang lebih penyelesaian sengketa internasional sifatnya seperti ini, baik dia public ataupun private. Nah, tapi teman-teman harus melihat juga, ada batasan waktu dari setiap penyelesaian sengketa. Nah, kita makanya harus lihat bidang apa. Apakah perdagangan, telekomunikasi, atau batas laut, atau publik di ICJ, atau International Criminal Court.
Nah, ataupun lembaga arbitrase. Nah, BANI ini sebagai badan internasional juga, penyelesaian internasional juga di Indonesia, memberikan gambaran. Nah, kalau kita penyelesaian sengketa bicara masalah litigasi, kalau bicara publik itu ada 3 lembaga. Nah, ini tergantung pengertian juga. Kalau saya menambahkan WTO, kemudian menambahkan WIPO, jadi 5 penyelesaian sengketa publik. Kenapa saya tambahkan telekomunikasi dan perdagangan? Perdagangan sekarang bukan jadi permasalahan private lagi. Dia punya standarisasi internasional yang wajib diikuti sehingga itu menjadi publik. Contoh saja, kasus dumping, kemudian kasus kertas masalah dumping, kemudian kasus pada makanan halal, kemudian kasus mobil nasional, kemudian kasus banyak sekali ya. Sehingga ada standar-standar yang memang menciptakan standar perdagangan itu. Walaupun dalam substansinya memang mengatur secara bisnis dan ekonomi, tapi itu menjadi sebuah kajian publik. Kemudian telekomunikasi, kita bicara haki. Haki itu bukan jadi suatu konsumsi yang private lagi kalau kita melihat efek dari haki itu sendiri. Kenapa? Contohnya saja, kita bicara standar dari merek terkenal. Nah, ketika 122 negara kurang lebih menandatangani konvensi tersebut, ini menjadi suatu hal yang publik. Begitu juga ada penyelesaian sengketa merek online. Ada lembaga arbitrasenya. Ada penyelesaian masalah domain yang bisa dilakukan secara online. Nah, ini ranah-ranah private yang kemudian menjadi publik. Nah, jadi ada ICJ, International Court of Justice, yang bicara masalah publik general. Kemudian ada ICC, International Criminal Court, ada 3 kejahatan yang dibahas di situ. Kemudian ada International Tribunal Law of the Sea untuk sengketa laut. Nah, saya menambahkan ada WTO dan ada WIPO. Nah, ini masalah-masalah yang bisa diambil di litigasi. Nah, di luar litigasi sebenarnya ada arbitrase dan ada alternative dispute resolutions. Nah, menjadi alternatif ini apa? Ini di luar forum arbitrase dan litigasi formal yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa. Nah, dispute settlement body punya WTO, apakah disebut arbitrase atau alternatif, atau disebut sebagai litigasi. Nah, kita harus juga melihat ini. Kalau kita melihat WTO itu sebagai ranah private, kita nggak bisa juga masukkan ke dalam luar litigasi. Kenapa? Karena mereka punya lembaga penyelesaian sengketa yang bicara masalah ekonomi yang sudah menjadi publik. Semua negara wajib mentaati itu. Nah, ini harus penelitian lebih dalam ya, untuk bisa mengatakan DSB sebagai lembaga yang memang bukan ADR, Alternative Dispute Resolutions. Nah, kemudian lembaga-lembaga lain yang masuk dalam Alternative Dispute Resolution ini banyak sekali. Bahkan law firm pun sudah bisa untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, saya rasa ini sudah saya berikan ke rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa baca apakah keuntungan dan kerugian untuk melaksanakan litigasi ataupun arbitrase. Nah, kalau kita melihat litigasi, contohnya di ICJ, apakah mengikat atau banding? Kalau teman-teman lihat dari berbagai putusan di ICJ, itu putusan final. Mengikat atau tidak? Mengikat. Apa kita harus menjalankan
keputusan harus menjalankan. Kenapa? Karena ada good faith dalam setiap penyelesaian sengketa. Harus diawali dengan niat baik dalam prinsip hukum internasional. Nah, saya kira itu ya. Nah, jadi yang menjadi diskusi lanjut adalah lembaga hukum internasional itu apa saja yang seperti saya bilang di awal. Banyak sekali. Bahkan federasi pun punya international settlement disputes. Tergantung permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian lembaga hukum internasional. Lembaga hukum internasional yang saya bilang tadi adalah jangan terkecoh dengan namanya organisasi. Kita harus melihat organisasi apa. Nah, dalam lembaga penyelesaian sengketa internasional ada hakim, ada lawyernya. Apakah tetap atau by contract atau seperti apa? Kemudian prosesnya seperti apa? Nah, apakah mengikat keputusannya? Nah, ini menjadi tema-tema yang layak untuk kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Jadi rekan-rekan silahkan mengkaji lebih dalam tentang 5 opsi isu yang menjadi concern kita. Saya harap ada masukan-masukan yang baik di kemudian hari tentang perkembangan dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa. Saya kira itu, terima kasih.